Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana. Saya dari kelompok 17 yang ditugaskan untuk melaksanakan PKPA di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Badan POM. Dari kelompok 17 ada 3 orang. Yang pertama ada Aji Retno, kedua ada saya sendiri Rizky Maulana, dan yang ketiga ada Khalidah Handayani. Outline presentasi kali ini ada 5 poin. Poin pertama dan kedua akan dijelaskan oleh saya. Poin ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Harida, dan poin keempat dan kelima akan dijelaskan oleh Saudari Aji. Tindak pidana di bidang obat dan makanan. Di bidang obat, tindak pidananya berupa memproduksi dan atau mengedarkan obat tidak memenuhi standar dan persyaratan. Kemudian ada memproduksi dan atau mengedarkan obat tanpa izin edar, menyimpan dan atau memproduksi dan atau mengedarkan obat keras di sarana yang tidak berwenang. Terus di obat tradisional, tindak pidananya berupa memproduksi dan atau mengedarkan obat tradisional mengandung bahan kimia obat, memproduksi dan atau mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar, memproduksi obat tradisional tanpa keahlian dan kewenangan. Di bidang kosmetik, tindak pidananya berupa memproduksi dan atau mengedarkan kosmetik mengandung bahan yang dilarang, memproduksi dan atau mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar, kemudian memproduksi kosmetik tanpa keahlian dan kewenangan. Terakhir ada di bidang makanan, tindak pidananya berupa memproduksi dan atau mengedarkan pangan mengandung bahan berbahaya, memproduksi dan atau mengimpor dan atau mengedarkan pangan tanpa izin edar. Investigasi awal dalam penyidikan. Investigasi awal adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Kegiatan investigasi awal antara lain pemantauan sarana kegiatan manusia, pembelian produk secara sampling tertutup di sarana yang dicurigai mengandung unsur tindak pidana, pengujian laboratorium untuk memastikan mutu produk yang dapat dikaitkan dengan khasiat maupun keamanannya. Penyidikan sendiri merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang dengan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Di pasal 6 Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ayat 1 menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, penyidik yang disebutkan di sana adalah pejabat pegawai negeri sipil. Di pasal 7 Undang-Undang KUHP, penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A. Dan tadi huruf A itu pejabat polisi negara Republik Indonesia. Karena kewajibannya mempunyai wewenang, di sini ada 10 poin yang intinya dia dapat mempunyai wewenang untuk menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, terus melakukan tindak pertama saat tempat kejadian, menyuruh berhenti memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memeriksa seorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, kemudian mengadakan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Di pasal 7 ayat 2-nya disebutkan penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf B. Di sini yang disebut sebagai penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat 1 huruf A. Pasal 6 ayat 1 huruf A. Di sini PPNS Badan POM mempunyai undang-undang khusus yaitu undang-undang kesehatan, dan dalam pelaksanaan tugasnya selalu didampingi oleh yang disebut sebagai Korwas atau koordinator pengawas, yaitu bagian dari polisi. Dalam ayat 3, dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Khalidah dari kelompok 17 akan mempresentasikan tentang 5 undang-undang yang dikawal di Direktorat Pendidikan Obat dan Makanan.
Yang pertama itu Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yang kedua Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, yang ketiga Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 97, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99. Untuk undang-undang narkotika dan psikotropika sudah jarang dipakai untuk pendidikan karena biasanya pelaku langsung diarahkan ke Deputi 2 untuk pembinaan. Yang dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 ada 3 pasal yang sering digunakan. Yang pertama pasal 196 yang berisi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi syarat keamanan, manfaat, atau mutu dapat diancam pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kedua, pasal 197 dari Undang-Undang Kesehatan juga yang berisi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dapat diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda 1,5 miliar rupiah. Yang ketiga, pasal 198, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian akan diancam pidana denda 100 juta rupiah. Untuk Undang-Undang Pangan ada 2 pasal yang sering digunakan. Yang pertama pasal 138 yang berisi setiap orang yang melakukan produksi pangan yang menggunakan bahan tambahan yang dapat mencemarkan sediaan atau pangan yang membahayakan kesehatan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 4 miliar rupiah. Yang kedua ada pasal 142 untuk pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar untuk mengedarkan pangan olahannya di dalam negeri atau di luar negeri atau untuk tujuan impor dapat diancam pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Suatu kasus dapat dinyatakan kadaluarsa atau tidak berlaku apabila yang pertama tersangka meninggal, yang kedua sudah ada putusan hakim, yang ketiga bukti tidak cukup atau kasus termasuk bukan tindak pidana. Kasus kadaluarsa mengikuti masa hukuman yang terdapat dalam pasal yang dilanggar. Misalkan suatu pelaku usaha melanggar pasal 197 Undang-Undang Kesehatan, di situ dinyatakan paling lama dipidana penjara selama 15 tahun, berarti kasus tersebut dapat kadaluarsa otomatis selama 15 tahun. Demikian pesan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Aji. Terima kasih.